Terdakwa kasus pembunuhan berencana Richard Eliezer mengatakan bahwa memberikan pengabdian kepada seorang jenderal ternyata dirinya diperalat. Pernyataan tersebut disampaikan Richard Eliezer dalam sidang lanjutan persidangan agenda pledoi dalam kasus tewasnya Brigadir C di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Ia mengatakan tidak pernah menduga apalagi mengharapkan atas peristiwa yang sekarang menimpa dirinya. Richard Eliezer melanjutkan, di usianya saat ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan di mana dirinya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat ia percaya dan hormati, yang mana harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ia ternyata merasa diperalat, dibohongi, dan disia-siakan. Bahkan menurut Richard Eliezer, kejujuran yang ia sampaikan tidak dihargai, namun ia malah dimusuhi. Sebagaimana diketahui, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dituntut 12 tahun penjara kasus pembunuhan berencana Brigadir C. Sidang tuntutan Barada E digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari lalu. Hukuman Barada E lebih tinggi dibanding 3 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR. Pertimbangan jaksa menuntut Baradae 12 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama 4 terdakwa lain, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam perkara ini, Baradae dinilai jaksa terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dakwaan pasal 340 KUHP. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, kelima terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana. Mereka didakwa melanggar pasal 340, subseder pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan, dari Maret sampai Oktober 2020. Sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikeas, Jawa Barat di Resimen 1 Pelopor Januari hingga Agustus 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi gitaris di Gereja Resimen 1 Pelopor. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021, dan pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat. Saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi.
dan penempatan di Resimen 1 Pelopor. Penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan dari Maret sampai Oktober 2020 sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.